Oke, ini Ferry Irwan di channel ini. Iya, ada referensi sedikit dari situ. Mungkin silahkan Rita untuk membuka presentasinya. Halo, belum mulai? Ah, Baik, mungkin karena teman saya keluar karena kendala jaringan, biar saya saja yang membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penyelenggara dan selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan sedikit terkait filosofi Stoikisme. Dimohon untuk memperhatikan apa yang kami paparkan karena pada akhir presentasi akan ada kuis berhadiah. Oleh karena itu, diharapkan untuk memperhatikan apa yang kita jelaskan secara seksama. Seperti itu. Saya boleh ikut nggak? Wah, aturannya penyelenggara tidak boleh mengikuti, Mas. Oke, saya daftar jadi peserta aja. Waduh, berarti harus buat RPA juga, Mas. Udah, nggak usah. Oke, baik. Oke. Stoikisme pertama kali muncul pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Ditemukan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Zeno dan kemudian dikembangkan oleh beberapa filsuf Romawi seperti Seneca, Epictetus, maupun Marcus Aurelius. Saya ulangi lagi, ditemukan oleh filosofi Yunani yang bernama Zeno yang kemudian dikembangkan oleh beberapa filsuf Romawi seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Selama ratusan tahun, filosofi ini populer di kalangan baik di kalangan budak maupun aristokrat. Mereka menganggap pola pikir ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena pola pikir ini mengajarkan kepada kita cara untuk tetap tenang walaupun dalam situasi sulit yang tak terduga. Mungkin secara sederhana penjelasan terkait prinsip stoikisme itu seperti ini. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang di bawah kendali kita, seperti tindakan dan perilaku kita. Ulangi, seperti pemikiran dan perilaku kita. Apa yang ada di luar itu adalah hal eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa menilai hal eksternal tersebut. Hal eksternal yang dimaksud seperti semua peristiwa, situasi, tindakan, dan perilaku orang lain kepada kita. Mungkin saya contohkan seperti ini. Bayangkan teman-teman adalah seorang pegawai yang ingin mendapatkan gelar pegawai teladan. Di sini apa yang bisa teman-teman kendalikan adalah kinerja teman-teman, kedisiplinan, serta waktu dan tenaga yang teman-teman kerahkan untuk menghasilkan kinerja maksimal tersebut. Namun, apa yang ada di luar kendali teman-teman adalah apakah atasan teman-teman memilih teman-teman sebagai pegawai teladan atau tidak. Oleh karena itu, yang kita lakukan cukup untuk memastikan bahwa kinerja kita sudah maksimal dan sudah sesuai untuk menjadi pegawai teladan. Tidak usah terlalu memikirkan hal-hal eksternal yang di luar kendali kita.
apabila kinerja kita sudah diapresiasi dan mendapatkan gelar pegawai teladan, alhamdulillah. Namun apabila belum diapresiasi, ya sudahlah. Seorang dengan prinsip stoik tidak akan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mengeluh. Kenapa? Karena semakin Anda berusaha mengendalikan apa yang di luar kendali Anda, maka semakin Anda frustasi, kecewa, atau bahkan sakit hati jika apa yang nanti hasilnya tidak sesuai apa yang Anda harapkan. Hal ini sama seperti keinginan kita untuk disukai oleh orang lain. Apabila ada orang yang lain yang tidak menyukai kita atau memiliki persepsi yang buruk tentang kita, mau kita jelaskan sampai mulut berbusa pun, belum tentu kita akan dapat berhasil mengubah persepsi orang itu terhadap kita. Oleh karena itu, seseorang dengan prinsip stoik tidak akan berargumen dengan orang lain hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang baik. Namun, orang dengan prinsip stoik membuktikannya dengan tindakan-tindakan yang selaras dengan kebajikan secara konsisten dalam kehidupannya sehari-hari. Tujuan dari pola pikir stoikisme adalah penguasaan diri atau self-mastery. Seseorang yang dapat menguasai dirinya dengan baik cenderung lebih tenang, tahan mental, dan punya emosi yang seimbang. Seseorang dengan prinsip stoik dalam hidupnya akan selalu mengharapkan yang terbaik, tetapi juga menyiapkan diri jika terjadi skenario yang terburuk. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya, hope for the best and prepare for the worst, ya kan? Mereka juga melatih diri mereka untuk menjaga emosi atau detachment yang sehat dengan hal-hal di sekitar kita. Karena jika kita perhatikan, hal-hal di sekitar kita, hal-hal di dunia ini tidak ada yang abadi. Orang-orang yang ada dalam hidup kita sekarang bisa hilang atau pergi kapan saja. Ini mendorong kita untuk semakin menghargai dan tidak menyia-nyiakan mereka selagi mereka masih ada dalam kehidupan kita. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada Rita. Selamat pagi Mas Esa dan teman-teman semua. Mohon maaf atas kendala jaringannya tadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas cara melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme ini merupakan kerangka berpikir dalam hidup yang sangat berguna, terutama ketika kita menghadapi situasi yang sangat menantang seperti stres, kecemasan, atau amarah yang dibicarakan di binsu-binsu sebelumnya seperti itu. Nah, stoikisme ini membantu kita untuk tetap tenang dan mampu berpikir jernih, mengambil keputusan terbaik, dan menghindari stres. Di zaman modern, pola pikir ini menjadi dasar psikoterapi untuk depresi. Nah, stoikisme ini merupakan filosofi praktis yang bisa kita latih dalam keseharian. Bagaimana cara kita melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Kita bahas satu persatu. Next. Nah, yang pertama itu ada premeditatio malorum atau melatih kemalangan. Yang dimaksud dengan melatih kemalangan di sini adalah latih dengan apa yang kita takutkan, kemudian kita simulasikan. Kita semua takut dengan penderitaan apapun bentuknya. Nah, untuk melatih ketangguhan menghadapi penderitaan, para stoik itu menyarankan kita untuk melatih penderitaan dengan cara membayangkan atau bahkan mempraktikkan skenario-skenario terburuk yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Nah, gunanya apa? Ini untuk melatih kita bila kemalangan itu benar-benar terjadi, kita itu akan baik-baik saja. Contohnya seperti ini, kita menginginkan kuliah di suatu perguruan tinggi. Nah, kita boleh optimis, kita boleh kayak merasa, oh kita bisa masuk perguruan tinggi itu. Tetapi kita juga harus memikirkan worst case, kalau misalnya nggak keterima gimana ya? Ada plan B, plan C, seperti itu. Kemudian, kita bisa latih kemalangan dengan cara hidup sederhana atau membayangkan secara detail keadaan paling parah yang bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kenyataan itu. Nah, berlatih kemalangan ini juga melatih kita untuk tenang jika kemalangan itu datang sungguhan ke hidup kita. Seorang filsuf bernama Seneca mengatakan, kemalangan yang tidak terduga seringkali yang paling menyakitkan.
Maka itu orang yang bijak sudah memikirkan kemalangan lebih dulu. Next. Selanjutnya ada dikotomi kendali. Apa sih dikotomi kendali? Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Raja Omar. Dikotomi kendali itu adalah ketika kita melihat situasi, bedakan apa yang kita bisa ubah dan apa yang kita tidak bisa ubah. Apa yang kita bisa pengaruhi dan apa yang tidak bisa kita pengaruhi. Jadi contohnya gini, sekeras apapun berusaha, kita tidak akan bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita. Kalau misalnya memang mereka sudah memutuskan untuk tidak menyukai kita. Nah, pakai waktu dan tenaga kita untuk mengubah apa yang bisa kita ubah. Tidak usah membuang waktu menggoyah hal yang tidak bisa kita goyah. Contoh hal yang bisa kita ubah itu adalah sikap dan tindakan kita sendiri. Sedangkan hal yang tidak dapat kita ubah itu adalah pandangan atau opini orang lain. Kita pasti tahu untuk memenuhi ekspektasi orang lain itu pasti capek. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah sikap dan tindakan kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Next. Selanjutnya adalah melatih persepsi. Seorang filsuf bernama Marcus Aurelius berkata, memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Jangan merasa tersakiti, maka Anda tidak akan tersakiti. Nah, misalnya gini, ada rekan kerja seangkatan kita yang dipromosikan atau naik jabatan. Kita bisa memilih mau menjadi orang yang iri dengan keberhasilan mereka yang misalnya dipromosikan, terus kita menggerutu, atau kita memilih menjadi orang yang ini tuh sebagai motivasi kita untuk bisa menjadi seperti dia. Sebelumnya teman-teman semua, mohon diperhatikan materi ini, soalnya nanti di sesi di terakhir ada kuis berhadiah saldo e-wallet ya. Kemudian selanjutnya, next. Selanjutnya ada melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Nah, jadi kita melihat dari atas atau menggunakan helikopter view. Ketika kita mengamati sesuatu, kita coba mundur selangkah atau kita zoom out untuk melihat sesuatu dengan konteks yang lebih luas. Seperti seorang astronot melihat bumi sehingga mengingatkan kita betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Seperti kata filsuf Stoik Pierre Hadot, memandang dari atas mengubah penilaian kita pada sejumlah hal. Next. Selanjutnya kita harus mengingat bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup. Seperti status, reputasi, prestasi, barang, atau kehadiran semua orang di sekitar kita ini tidak ada yang permanen dalam hidup kita. Nah, yang paling penting seorang stoik ini adalah menjadi orang yang baik dan benar selama kita masih hidup. Next. Yang keenam ada memento mori. Apa itu memento mori? Memento mori itu artinya adalah mengingat kematian. Filsuf Marcus Aurelius mengatakan, kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan. Katakan dan pikirkan dalam hidup ini. Nah, kalau di dalam Islam sendiri juga ada di Quran Surat Al-Imran ayat 185, bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah amor fati. Amor fati di sini adalah cintai takdirmu. Seorang filsuf Epictetus mengatakan, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Maka itu kau akan bahagia. Untuk menerima segala situasi, seberapapun menantang, bahkan cintailah situasi ini dan ubah setiap rintangan dan kesulitan menjadi bahan bakar kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada quotes yang dibawakan oleh Raja Omar. Nah, di sini kami mengambil 2 quotes ya. Yang pertama, seperti yang kata Mas Esa tadi oleh Ferry Irwandi, selalu lakukan yang terbaik dan siapkan diri dengan kemungkinan terburuk. Seperti yang saya jelaskan tadi, hopes for the best and prepare for the worst. Seorang stoik atau seorang yang bijaksana pasti akan mempersiapkan apabila hal buruk terjadi. Karena kita tahu
seluruh hal dalam kehidupan ini tidak akan berjalan lancar sesuai rencana. Seperti itu. Dan quotes yang kedua adalah dari Umar bin Khattab, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Baik, mungkin sekian seperti itu. Trita? Ya, next. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam tentang stoikisme, mungkin pengen jadi stoik biar hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bahagia, bukan nggak memperhatikan sih, lebih nggak terlalu peduli dengan pandangan orang lain dan lebih fokus ke diri sendiri, bisa membaca buku. Ini ada rekomendasi buku dari kami, yakni Filosofi Teras. Di sini adalah karyanya Henry Manampiring. Di sini lengkap bukunya dan cobain deh baca, nanti kayak ada sesuatu yang beda setelah itu. Oke, next kita mau ngapain nih Raja Omar nih? Sebelum kuis ada sesuatu dulu kan? Oh iya, mohon teman-teman bakal ada pemutaran sebuah lagu yang sesuai dengan tema kita hari ini. Mohon disaksikan dengan seksama. Sebentar. Mohon tunggu sebentar, teman-teman. Hey, we're back. Get back with us again. Yeah. Check this out. Sempat ngerasa sedih karena sering dibully. Pernah jadinya malu karena dicibir mulu. Bukannya ku tak mendengar kata-kata yang kasar. Bukannya ku tak peduli semua caci dan maki. Senyumanku tak akan pernah luntur lagi. Singing all day long. Semangatku tak akan pernah patah lagi. Dancing all night long. Dancing all night long. Gak ada lagi keki, ada kamu di hati. Hidup cuma sekali, marilah kita happy. Awalnya ku tak menyangka dapatkan senyum darimu. Akhirnya ku bahagia menari kita bersama. Senyumanku tak akan pernah luntur lagi.
kebencian lo gue cuci dengan senyuman prestasi. Tak pernah ku malu karena cibiranmu, menjadikan motivasi untuk maju. No more mellow, say no to galau. No more tears, say no to fear. Let's sing together all day long. Let's dance together all night long. Let's sing together all day long. Let's dance together all night long. Senyumanku tak akan pernah luntur lagi. Singing all day long. Semangatku tak akan pernah patah lagi. Dancing all night long. Senyumanku tak akan pernah luntur lagi. Singing all day long. Semangatku tak akan pernah patah lagi. 'Cause you bless me up. Ya, baik. Sudah akhirnya pemaparan video dari kami sudah selesai. Teman-teman tadi pada perhatiin kan? Karena siapa tahu mungkin saja video tadi masuk ke kuisnya. Kita kan nggak tahu nih. Mungkin pertanyaannya siapa nama personil dari grup band tersebut ya. Kan kita nggak tahu kuisnya seperti apa. Oke? Mungkin saatnya, sekarang saatnya untuk apa nih Rita? Nah, sekarang saatnya kita kuis. Nah, untuk teman-teman nanti akan diambil 2 pemenang kali ya, 2 pemenang untuk mendapatkan saldo e-wallet yang nanti yang pemenangnya bisa menghubungi Sarita atau Raja. Untuk linknya saya share di sini. Atau bisa enter join kode ke nomor ini. Yuk teman-teman join yuk. Ini yang join baru 9 nih, kita ada 38 sisanya. 38 orang, kecuali aku dan Raja. Yeah. Mas Esa kalau mau join juga boleh, Mas. Ayo, baru 9 orang. Ada HAPS, ada bukan peserta, ada RPA, ada ya huruf apaan tuh, ada goyang. Udah 30 nih, kurang 8 orang lagi. Ada HH, ada Pi, ada O, ada Re, ada Hehe, ada ada Nastar, ada Senyum Semangat. Ada Star, ada Far, ada Red Blaster, ada Rizky Ape. Ada Yeye, ada Kipau, ada Acil, ada Krisya, ada Mata, ada 99, wah 99. Ada RPA, wah. Udah selesai belum tuh RPA-nya tuh? Ada Alfa, QQ, ada Pace Prata. Ada Diki. Ya, absen dulu, absen. Ada Goyang Dumang, ada ini huruf apa ini? Ya. Bram itu, Bram pasti. Oh, ada Bram. Wah. Ada berapa susah, orang lagi nih, yuk. Bentar lagi kita mulai. Ayo, pada nggak mau hadiah tuh gimana nih? Ayo, ada hadiah loh beneran, e-wallet. Tunggu ya, kita refresh sekali lagi. Oh, ada Seneca. Seneca bahkan ikut juga. Wah, keren kali. Filsuf dari Romawi juga ikut kuis ini ya. Wah, keren-keren.
Udah 37 nih, Raja. Kita mulai aja kali ya. Iya kali. Tapi kasihan satu juga sih, atau mungkin dia kendala jaringan ya, Rita. Udahlah. Bisa mulai jadi aja. kali ya. Iya, mulai aja kali. Mohon Jadi maaf. kita satu mulai orangnya. ya. 1, 2, 3. Bentar, jaringannya jelek. Oke. Widih. Kejar-kejaran ya. Siapa nih? Session. Waduh. Wah, Bram nomor pertama nih. Waduh, keren kali. Wah, Bram memimpin. Star berada di peringkat 2. Lihat udah pada selesai belum nih? Oh, yang paling bawah nggak ngerjain ya nih, cuma login ya. Oke, kayaknya udah selesai nih. Masuk. Masih ada yang kerjakan? Masih ada yang ngerjain? Wih, hahaha, langsung naik ke nomor 2 nih. Wah, menggeser tahta Ngalahin Star. Star. Wah, Oke, udah kali ya. sepertinya Udah semua. ya. Sepertinya begitu. Ada yang masih ngerjain? Nggak ada sinyal, weh. Pakai dong, Mas. Tapi ya sebenarnya. Oke, kita end aja kali ya, Raja ya. Ya, udah terlihat juga sepertinya 3 orang pemenang kita. Juara pertama ada ini Bram, yang kedua ada hahaha, dan yang ketiga ada Star. Jadi nanti kita ambil 3 juara. Untuk pemenangnya, juara pertama mendapatkan saldo e-wallet sebesar 30.000, yang kedua 20.000, dan yang ketiga 10.000. Mohon maaf untuk hadiah yang masih kecil karena ya kita masih CPNS ya. Oke, saya stop share. Sekian presentasi dari saya dan Raja. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meriah sekali ya Vinsu pagi ini. Dan bisa juga ya pakai kuis-kuis gitu. Keren. Beda dan topiknya juga menarik ya.
Bahkan saya ikut ya, bukan peserta. Salah satu doang itu sudah terlempar dari 10 besar. Salah satu doang itu sudah terlempar. Kalian luar biasa ya. Salah ngeklik aja udah, wah, keluar dari persaingan. Berat memang Kak. Persaingan para anak muda di era kini ya. Ya oke, selamat buat yang menang dan topiknya tadi ngena banget ya. Kita bisa latihan juga ya. Waktu melatih kemalangan saya kira itu kita berlatih bahasa walikan gitu ya. Oh ternyata bukan. Melatih kemalangan gitu ya. Kera. Wis apa makan? Nakam ya, nakam. Kayak gitu, saya kira kayak gitu. Ternyata bukan. Terus tadi waktu salah satu tipsnya quotes-nya ataupun tipsnya itu bahwa kita itu tidak selalu memiliki apa yang kita miliki gitu ya, baik itu ketenaran dan apapun. Nah, kemudian diputarlah lagu Smash. Oh ternyata betul ya, ketenaran mereka juga cuma sementara ya. Ternyata nyambung sekali ya lagunya ya. Tapi sebetulnya mereka si Sarita sama si Raja maksudnya kan isinya ya, tapi ternyata bandnya juga bahwa ketenaran itu tidak selamanya. Oke, ya kita nobatkan salah satu binsub terbaik abad ini ya. Betul. Nah, hari Senin masih ada satu kali binsuh ya. Enaknya binsuh sore apa pagi ya? Kayaknya enaknya binsuh sore ya, habis kalian ujian gitu kan. Terus kalian bisa mencurahkan semua keluh kesah ujiannya, seminar rancangannya. Kita Senin sore aja ya. Nanti kalian akan presentasi satu-satu dan masing-masing orang itu punya kesempatan 25 menit untuk presentasi. Karena waktu kalian itu sebetulnya bisa sampai 1 JP. 1 JP itu 45 menit. Tapi biasanya tidak sampai segitunya. Bisa lebih cepat. Tergantung kalian juga dan juga tergantung dari penguji. Gitu aja mungkin binsuh sore pagi ini. Ada pertanyaan? Permisi Mas, izin bertanya Mas. Nanti setelah kita selesai setelah selesai pengujian itu kan udah masuk tahap aktualisasi Mas. Itu masih wajib untuk absen pagi, terus absen olahraga gitu-gitu nggak Mas? Enggak. Kamu aja Bram yang absen pagi sama olahraga pagi gitu. Gimana? Kan tanya Mas. Enggak. Takut masih. Enggak. Jadi kalian selesai ini harusnya tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan itu ya. Tapi tidak perlu absen. Bangun pagi olahraga itu kan bagus. Tapi tidak perlu absen. Gitu aja. Tetap dilanjutkan. Untuk ini Mas, nama pengujinya kita nanti bisa tahunya kapan ya Mas? Paling nanti diinformasikan di grup. Oke Mas, terima kasih Mas. Ada lagi? Mas izin nanya, untuk yang ada di template PA itu kan di bawahnya untuk tempatnya di Jakarta ya Mas Yana, itu menyesuaikan sama tempat kita sekarang atau tetap pakai yang template Jakarta Mas? Disesuaikan. Semuanya disesuaikan. Baru nanti ya. Berarti bukan BDK Yogyakarta gitu ya, bukan Yogyakarta ya nama tempatnya. Disesuaikan kan? Menyesuaikan tempat Yogyakarta. Oh Yogyakarta. Jakarta. Oke, siap. Oke. Lanjut. Izin memastikan lagi Mas, berarti untuk hari Senin yang presentasi tampilnya sesuai urutan itu ya Mas? Iya, urutannya pengumuman kemarin? Urutan yang absensi itu ya Mas? Yang presensi itu? Nanti akan diinformasikan lagi urutannya. Ya, oleh seksi evaluasi. Ada yang hari ini masih ketemu coach? Kelompok 4 ya kayaknya ya? Kelompok 4 Mas. Masih ada 2 orang Mas.
Kelompok 3, kelompoknya Bu Ani, Kelompok 3 apa lagi enggak? juga Mas, beberapa nanti. Oke. Nanti diinformasikan aja kalau butuh room Zoom. Biar nggak barengan ataupun bisa disiapkan 2 room. Ataupun breakout room. Gitu ya. Udah pukul 8. Selamat melanjutkan finalisasi rancangannya. Kita bertemu lagi hari Senin sore. Kalian hari Senin paginya sama siangnya sama seksi evaluasi. Oke, selamat pagi. Silakan laporan. Mohon izin penyelenggara, duduk siap gerak. Pinsu pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Oke, bubarkan. Sebelum menutup kegiatan Pinsu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Oke. Meeting. Terima kasih, Mas.